Bayangkan, seorang bocah yatim yang hidup dari memulung, menyimpan sebotol air terakhirnya. Tiba-tiba, seorang CEO kaya kepedesan makan jagung level 15, dan bocah itu memberinya minuman terakhirnya. Siapa sangka, satu tindakan sederhana bisa mengubah hidup mereka selamanya. Penasaran bagaimana kisahnya berlanjut? Kalau kalian ingin terus melihat cerita inspiratif yang bikin hati tersentuh dan penuh pelajaran hidup, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan ikut perjalanan kami setiap minggunya. Sejak pertama kali ia membuka mata ke dunia, takdir sudah menorehkan garis yang berat dalam hidupnya. Bocah itu lahir tanpa pernah mengenal wajah ayahnya. Orang-orang di kampung bercerita bahwa sang ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja beberapa bulan sebelum ia lahir. Ibunya yang kala itu masih muda, terpaksa menanggung beban sendirian. Menggendong bayi mungil itu dengan tubuh yang kurus dan wajah yang selalu tampak letih. Hari-hari pertamanya di dunia bukan di dalam buayan hangat, dengan segala kecukupan, melainkan dalam kesederhanaan yang nyaris menyerupai kemiskinan paling dalam. Rumah yang mereka tempati hanyalah sebuah gubuk kecil, beratap seng bocor, dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk, lantainya masih tanah. Bila hujan deras turun, air akan merembes dari atap dan dinding, membuat mereka harus menaruh ember di mana-mana. Namun bagi sang ibu, itulah satu-satunya tempat berlindung. Meski begitu, kasih sayang ibunya tak pernah surut. Setiap hari ia berusaha memberikan yang terbaik bagi putranya, meski dengan kondisi yang serba terbatas. Untuk membeli susu atau sekadar bubur, sang ibu harus bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang-orang kaya di kampung. Ia berangkat sejak pagi dengan membawa bocah kecilnya, menidurkannya di tikar lusuh di sudut halaman rumah majikan, lalu kembali bekerja. Sementara bocah itu hanya bisa menangis lapar. Kadang digendong, kadang dibiarkan tidur dalam tangisan. Tahun-tahun pertama berlalu dengan segala kesulitannya. Bocah itu tumbuh dengan tubuh yang kurus, wajah yang selalu tampak pucat, dan pakaian yang tak pernah baru. Namun ia juga tumbuh dengan sebuah ketabahan yang tak ia sadari sedang ditempa oleh kehidupan. Ia mulai belajar berjalan, berlari, dan tersenyum meski perutnya sering kosong. Dunia tak pernah memberinya banyak pilihan, tetapi ia tetap mencoba bertahan. Ketika usianya memasuki 6 tahun, musibah lain menimpa. Ibunya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi lama-kelamaan semakin parah. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Meski begitu, sang ibu tetap memaksa bekerja karena ia tahu, kalau ia berhenti, tak ada lagi uang untuk membeli makanan. Bocah itu hanya bisa menatap dengan cemas, tak tahu bagaimana cara menolong. Ia belum mengerti arti penyakit, yang ia tahu hanya bahwa ibunya sering terbaring lemah, dan seringkali ia harus menahan lapar lebih lama karena tidak ada makanan di rumah. Hingga pada suatu malam yang dingin, di bawah atap bocor yang meneteskan air hujan, sang ibu terbaring sambil memegang tangan bocah kecil itu. Dengan suara lirih ia berpesan, "Nak, jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu menjaga kamu." Kata-kata itu terhenti bersama napas terakhirnya. Bocah kecil itu menangis sejadi-jadinya, mengguncang tubuh ibunya yang sudah tak lagi bergerak. Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian iba, sebagian lagi hanya menatap kasihan tanpa bisa berbuat banyak. Akhirnya, jasad sang ibu dimakamkan sederhana di pemakaman kampung, meninggalkan bocah kecil itu seorang diri di dunia. Sejak saat itu, status yatim piatu melekat padanya. Tanpa orang tua, ia dititipkan kepada seorang kerabat jauh. Awalnya, ia berharap akan mendapat kasih sayang baru. Namun kenyataannya berbeda jauh dari harapan. Kerabat itu hanya menerimanya karena rasa tidak enak pada tetangga. Bukan karena benar-benar ingin merawatnya. Ia sering dimarahi, dijadikan beban, bahkan kadang dipukul jika dianggap merepotkan. Makanan hanya diberi seadanya, pakaian tak pernah diganti baru. Perlakuan itu membuatnya merasa semakin asing di dunia, yang semestinya menjadi tempatnya tumbuh. Tak tahan dengan kondisi itu, bocah itu perlahan belajar hidup sendiri. Ia mulai keluar rumah,
berkeliling kampung, lalu berjalan ke pasar. Dari situlah ia melihat banyak anak lain yang memulung, mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Awalnya ia hanya memperhatikan, lalu mencoba ikut. Dengan tangan kecilnya ia mulai merogoh tong sampah, mengambil botol plastik, dan memasukkannya ke dalam karung kecil yang ia temukan di jalan. Hari pertama ia berhasil mengumpulkan hanya segenggam botol. Ia membawanya ke pengepul dan menerima beberapa koin. Bagi orang lain mungkin itu tak ada artinya, tapi bagi bocah kecil itu, uang receh itu adalah tiket untuk bisa membeli sepotong roti atau sebungkus nasi. Sejak saat itu, ia menemukan pekerjaan barunya, sebuah cara untuk bertahan hidup tanpa harus bergantung pada siapapun. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan berjalan tanpa tujuan tetap, hanya mengikuti insting untuk mencari botol dan kaleng. Setiap sudut jalan, setiap pasar, setiap tempat pembuangan sampah menjadi arena perburuannya. Tangan kecilnya yang kotor dan penuh goresan tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa hanya dengan cara itu ia bisa bertahan. Tentu saja, rasa lapar dan haus sering menjadi teman yang tak terpisahkan. Ada hari-hari ketika ia tak menemukan cukup botol untuk dijual, sehingga malamnya ia hanya bisa tidur dengan perut kosong. Ada pula saat ketika ia begitu haus di bawah terik matahari, namun uang yang ia punya tak cukup untuk membeli air. Namun, anehnya, ia jarang sekali menangis lagi. Air matanya seakan sudah habis sejak malam ketika ia kehilangan ibunya. Meski keras, hidup di jalan mengajarkan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di rumah kerabatnya. Kebebasan untuk bertahan dengan caranya sendiri. Ia tak lagi dipukul, tak lagi dimarahi, meski setiap hari harus berjuang dengan rasa lapar. Dunia luar memang kejam, tapi setidaknya ia merasa lebih jujur. Disitulah awal mula perjalanan bocah kecil ini dimulai, sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya pada pertemuan tak terduga dengan seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Sejak pertama kali memungut botol plastik, hidup bocah kecil itu berubah menjadi sebuah rutinitas yang sederhana, namun penuh perjuangan. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berjalan menyusuri gang-gang sempit dengan karung lusuh di punggungnya. Karung itu terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil, tapi ia membawanya dengan sekuat tenaga. Suara sandal jepit putus sambung yang menempel di kakinya menjadi musik pengiring langkah-langkah kecil itu. Ia sudah tahu di mana harus memulai. Pasar tradisional biasanya menjadi tempat pertama yang ia datangi. Di sana banyak orang berjualan, banyak botol plastik berserakan, banyak kaleng bekas yang dibuang begitu saja. Namun untuk bisa mendapatkannya, ia harus berebut dengan pemulung lain yang lebih besar dan lebih kuat. Terkadang, ia kalah cepat. Tak jarang ia diusir, bahkan ditendang keluar dari tumpukan sampah karena dianggap mengganggu. Meski begitu, ia tetap kembali setiap hari, dengan keyakinan bahwa selalu ada sisa yang bisa ia kumpulkan. Siang hari, ketika terik matahari membakar kulitnya, ia berpindah ke pinggir jalan raya. Ia berjalan sambil memandangi trotoar, mengintip ke dalam tempat sampah umum, berharap menemukan botol air mineral kosong. Kadang-kadang ia tersenyum kecil ketika menemukan satu botol masih berisi setengah air. Meski air itu kotor dan rasanya aneh, ia tetap meminumnya perlahan. Karena baginya setetes air lebih berharga daripada emas. Di sore hari, ia menuju tempat pembuangan sampah dekat terminal. Bau menyengat menusuk hidung, lalat berterbangan di mana-mana. Namun ia tak peduli. Ia tahu, di tempat seperti itu justru banyak barang yang bisa dijual. Dengan tangan kecilnya, ia mengorek-ngorek tumpukan sampah, memisahkan botol plastik dari sisa makanan busuk. Sesekali ia menemukan sepotong roti atau nasi bungkus yang belum basi. Dengan cepat ia memungutnya, menyingkirkan bagian yang kotor, lalu memakannya tanpa ragu. Perutnya terlalu lapar untuk menunggu makanan yang layak. Malam hari, setelah seharian berkeliling, ia menuju ke pengepul. Karungnya yang tadinya kosong kini berisi botol, kaleng, dan plastik lain yang berhasil ia kumpulkan. Beratnya terasa menghimpit bahunya. Tapi ada sedikit rasa lega, karena ia tahu sebentar lagi ia bisa menukar barang-barang itu dengan uang. Di tempat pengepul, ia meletakkan karungnya di lantai, menunggu giliran. Ketika dihitung, hasilnya hanya beberapa koin.
Jumlah yang nyaris tak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi murah dan sebotol air mineral kecil. Namun uang itu seringkali tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Ada kalanya ia harus memilih, apakah membeli nasi untuk makan malam atau membeli air untuk menghilangkan haus. Pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah. Jika ia memilih makan, maka malamnya ia akan merasa kehausan. Jika ia memilih minum, maka perutnya akan keroncongan sepanjang malam. Meski begitu, ia jarang sekali mengeluh. Ia hanya menarik napas panjang, menerima kenyataan bahwa hidup memang tak pernah memberi kemudahan untuknya. Hari-hari seperti itu berlangsung berulang-ulang. Setiap pagi ia bangun di emperan toko atau di bawah jembatan, menggulung tubuhnya dari tikar lusuh yang ia gunakan sebagai alas tidur. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang, perutnya sudah berbunyi, tapi ia tahu tak ada yang bisa dimakan. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah segera bangkit, kembali ke jalan, dan mulai mengais lagi. Bocah itu semakin terbiasa dengan rasa lapar. Perut kosong sudah menjadi sahabat setianya. Kadang ia menepuk-nepuk perutnya sendiri sambil tersenyum tipis, seolah ingin mengatakan pada dirinya, "Bertahanlah sebentar lagi, nanti kita bisa makan." Rasa haus pun sering menghantam. Ketika tenggorokannya terasa kering, ia meneguk air keran di toilet umum atau air sisa yang ia temukan di botol bekas. Ia tahu itu tidak sehat, tapi ia tak punya pilihan lain. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia jarang sekali iri pada orang lain. Ketika melihat anak-anak sebaya membeli es krim atau minuman manis, ia memang menatap dengan pandangan kosong, tapi tidak pernah membenci. Dalam hatinya ia justru merasa kagum, seolah mengatakan bahwa anak-anak itu beruntung bisa menikmati hal-hal yang tidak bisa ia raih. Ia sadar betul bahwa hidupnya berbeda, tapi ia tak pernah mengutuk nasib. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit yang penuh bintang, lalu berbisik lirih, "Besok aku harus lebih kuat." Ia tak pernah meminta terlalu banyak. Yang ia inginkan hanya bisa makan dan minum cukup untuk bertahan hidup. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari itu terus berulang, membentuk dirinya menjadi sosok kecil yang tangguh. Meski tubuhnya kurus, semangatnya tak pernah padam. Ia mungkin tak punya rumah, tak punya orang tua, tak punya harta, tapi ia punya sesuatu yang membuatnya berbeda. Hati yang masih bersih, hati yang masih mampu berempati pada orang lain meski dirinya sendiri kekurangan. Dan suatu hari nanti, hati itulah yang akan membawanya pada pertemuan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah perjalanan ke taman itu terasa berbeda, baik bagi Daniel maupun bagi Raka. Raka, meski kembali menjalani rutinitas sebagai pemulung, membawa sesuatu yang baru di dalam hatinya. Ingatan tentang langit biru, suara burung, dan tawa anak-anak di taman menjadi penyemangat kecil yang membuat hidupnya terasa lebih ringan. Ia masih tidur di gang sempit, masih mengais botol dari tempat sampah, tapi setiap kali ia mengingat sore itu bersama Daniel, ia merasa hidupnya tidak sepenuhnya gelap. Sementara itu, Daniel juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Selama ini, seluruh pikirannya hanya dipenuhi angka keuntungan, proyek besar, dan target perusahaan. Namun setelah mengenal Raka, hatinya berubah arah. Ia mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia hiraukan. Apa arti hidup yang sebenarnya? Untuk apa semua kekayaan yang ia miliki? Dan apa yang bisa ia lakukan untuk membuat hidup orang lain lebih baik? Di ruang kerjanya, Daniel membuka laptop, menatap layar kosong. Tangannya tidak segera mengetik. Pikirannya melayang pada sosok bocah, kurus dengan karung lusuh di punggung. Ia tahu Raka tidak akan bisa selamanya hidup di jalanan. Dunia terlalu kejam bagi anak kecil untuk terus bertahan tanpa perlindungan. Jika ia tidak segera mengambil langkah, Raka bisa kehilangan masa depan selamanya. Hari itu, ia memutuskan menemui seorang sahabat lama, Arman, yang bekerja sebagai pengurus yayasan sosial. Mereka duduk di sebuah kafe sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kantor. "Man, aku ingin bertanya sesuatu," kata Daniel sambil menatap serius. "Ya, apa itu?" jawab Arman.
Kalau ada anak jalanan, tanpa orang tua, tanpa keluarga yang jelas, apa yang bisa dilakukan untuk menolongnya? Maksudku, bukan sekadar memberi makan sekali dua kali, tapi benar-benar memberinya masa depan. Arman terdiam, menatap Daniel dengan heran. Biasanya aku yang bertanya hal seperti itu padamu, bukan sebaliknya, tapi baiklah. Pertama, kita bisa menitipkannya ke panti asuhan atau yayasan sosial. Di sana ia akan mendapatkan tempat tinggal dan pendidikan. Tapi kalau kau ingin lebih dari itu, kau harus terlibat langsung. Anak-anak seperti itu butuh lebih dari sekadar tempat tidur dan makanan. Mereka butuh seseorang yang benar-benar peduli. Kata-kata itu menusuk hati Daniel. Ia tahu yang dimaksud Arman benar. Raka bukan sekadar anak yang butuh tempat tinggal, tapi anak yang butuh kehangatan dan rasa aman yang selama ini hilang. Aku mengenal seorang anak, kata Daniel akhirnya. Namanya Raka. Ia pemulung, yatim, hidup di jalanan. Tapi dia pernah menolongku. Dan sejak itu, aku merasa tidak bisa membiarkannya begitu saja. Arman tersenyum kecil. Aku tidak pernah melihatmu bicara dengan nada seperti ini, Dan. Kau benar-benar serius. Daniel mengangguk mantap. Ya, aku ingin melakukan sesuatu. Aku tidak tahu bentuknya apa. Tapi aku tidak ingin hanya sekadar lewat dalam hidupnya. Aku ingin memberi dia masa depan. Arman menepuk bahu Daniel. Kalau begitu, mulailah dari langkah kecil. Bangun kepercayaan. Jangan langsung mengajaknya tinggal bersamamu, karena itu bisa membuatnya takut. Biarkan dia melihat bahwa kau konsisten. Setelah itu baru tawarkan pilihan. Kau tidak bisa memaksa, karena anak seperti itu sudah terlalu sering dipaksa. Daniel menyimpan nasihat itu baik-baik. Malamnya, ia kembali menemui Raka. Bocah itu sedang duduk di trotoar, memeluk lutut, tampak lelah setelah seharian berjalan. Daniel duduk di sampingnya, tidak banyak bicara. Ia hanya menyodorkan sepotong roti dan sebotol susu. Untukmu, kata Daniel pelan. Raka menerimanya tanpa banyak ragu, tanda bahwa rasa percaya mulai tumbuh. Mereka makan bersama dalam diam. Setelah beberapa saat, Daniel membuka percakapan. Raka, pernahkah kau berpikir tentang masa depanmu? Raka mengernyit. Masa depan? Aku bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Bagiku, masa depan itu terlalu jauh. Daniel menatapnya penuh iba. Aku mengerti. Tapi bayangkan kalau ada kesempatan, kalau ada jalan lain. Apakah kau ingin mencobanya? Raka terdiam. Matanya menatap kosong ke jalanan yang ramai. Aku tidak tahu. Setiap kali aku berharap, aku terluka. Jadi aku tidak berani lagi berharap terlalu banyak. Jawaban itu membuat Daniel semakin sadar. Langkah yang akan ia ambil tidak boleh terburu-buru. Ia harus sabar, harus membiarkan Raka menemukan kepercayaan dengan sendirinya. Malam itu, sebelum berpisah, Daniel berjanji dalam hati. Ia akan membuat rencana besar, bukan hanya untuk menolong sesaat, tapi untuk benar-benar mengubah hidup Raka. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanan panjang. Tapi ia juga tahu, ia siap melakukannya. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Udara panas menyelimuti seluruh kota, membuat aspal di jalanan berkilat seolah sedang meleleh. Bocah kecil itu berjalan dengan langkah gontai, karung lusuh masih tersampir di punggungnya. Tubuhnya kurus, keringat menetes deras, dan bibirnya pecah-pecah. Ia sudah sejak pagi berkeliling pasar, mengumpulkan botol plastik seadanya. Namun hasilnya tidak banyak, hanya beberapa buah yang bahkan belum cukup untuk ditukar menjadi uang receh. Setiap langkah yang ia ambil seakan membuat tenggorokannya semakin kering. Ia berhenti sebentar di bawah pohon rindang di tepi jalan, duduk sambil menghela napas panjang. Matanya menatap orang-orang yang lalu lalang, sebagian membawa botol air mineral dingin di tangan. Ia menelan ludah, berharap bisa merasakan kesegaran, air itu menyentuh tenggorokannya. Tapi ia sadar, ia tak punya cukup uang untuk membelinya. Siang itu panas begitu menyiksa, rasanya seolah semua tenaga terkuras hanya untuk berjalan. Perutnya kosong,
tapi justru rasa hauslah yang paling membuatnya tersiksa. Tenggorokannya terasa terbakar, setiap kali ia menelan ludah, rasa perih menjalar. Ia mencoba menahan dengan menggigit bibirnya, tapi rasa kering itu tak juga hilang. Beberapa kali ia mencoba mencari botol bekas yang masih menyisakan sedikit air. Ia merogoh tempat sampah, menemukan satu botol plastik yang masih basah di dalamnya. Dengan penuh harap ia mengangkat botol itu, mengocoknya, dan ternyata memang masih ada setetes air tersisa. Ia membuka tutupnya, lalu menenggak perlahan, mencoba merasakan kelembapan itu. Tapi setetes air tentu saja tidak cukup. Rasa hausnya sama sekali tak berkurang. Ia terus berjalan, menahan diri untuk tidak menyerah. Hingga akhirnya, ketika matahari mulai condong ke barat, ia berhasil menjual sedikit hasil memulungnya. Uang receh yang ia dapat hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi kecil dan satu botol air mineral ukuran sedang. Ia menatap botol air itu lama, seolah sedang melihat sebuah harta karun. Sebelum makan, ia membuka botol air tersebut. Tangannya bergetar, matanya berbinar. Ia ingin segera meneguk habis, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Ia tahu betul bagaimana malam seringkali lebih sulit. Malam datang dengan dingin, perut lapar, dan rasa haus yang seringkali lebih menyiksa daripada siang. Jika ia menghabiskan airnya sekarang, malam nanti ia tak akan punya apa-apa. Maka ia meneguk sedikit saja, hanya sekadar membasahi tenggorokan, lalu menutup kembali botol itu rapat-rapat. Ia menyimpan botol itu di dalam karung, seolah benda paling berharga. Setiap beberapa menit, ia mengecek apakah botol itu masih ada, apakah tutupnya rapat, seakan takut air itu akan menguap atau hilang. Baginya, air itu bukan hanya sekadar minuman. Itu adalah jaminan bahwa malam nanti ia masih bisa bertahan. Sore menjelang, ia duduk di pinggir jalan, membuka bungkus nasi kecil yang ia beli. Nasi itu keras, lauknya hanya sepotong tempe tipis, tapi ia makan dengan lahap. Sesekali ia melirik, botol air di sampingnya, ingin sekali meneguk banyak, tapi kembali ia menahan. Ia tahu, air itu harus disimpan. Malam hari pun tiba. Udara mulai sejuk, tapi rasa haus masih menghantui. Ia berbaring di emperan toko, meletakkan botol air itu di pelukan, seolah memeluk sesuatu yang sangat berharga. Matanya perlahan terpejam, meski tenggorokannya masih kering. Dalam hati ia berbisik, botol ini harus tetap ada sampai besok. Aku harus bisa bertahan. Hari-hari berikutnya, ia mulai terbiasa dengan kebiasaan itu. Setiap kali berhasil membeli air, ia tidak pernah menghabiskannya sekaligus. Selalu ada bagian yang ia simpan, bagian terakhir yang ia anggap sebagai penyelamat. Bagian terakhir itulah yang selalu membuatnya merasa aman, meski dalam kesulitan. Sampai pada suatu sore, saat nasib mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tidak ia kenal, botol air terakhir itu akhirnya berpindah tangan. Ia sendiri tidak pernah menyangka, air yang ia simpan dengan penuh perjuangan, yang seharusnya menjadi penolongnya malam nanti, justru akan menjadi penolong bagi orang lain. Sebuah keputusan spontan yang lahir bukan dari perhitungan, melainkan dari hati. Namun sebelum momen besar itu tiba, ia terus berjalan dengan keyakinan kecilnya, bahwa meski haus dan lapar selalu datang, ia tetap harus bertahan. Botol terakhir itu selalu ia jaga dengan hati-hati, dan ia percaya, selama masih ada setetes air untuk ia simpan, maka masih ada alasan untuk tidak menyerah. Sore itu kota tampak ramai seperti biasanya. Jalanan dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang, suara klakson bersahutan, dan orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di salah satu sudut jalan dekat pasar malam yang baru dibuka, aroma jagung bakar menyeruak memenuhi udara. Banyak orang berkumpul, sebagian tertawa, sebagian lagi sibuk mengambil gambar dengan ponsel mereka. Di antara keramaian itu, ada satu lapak yang paling mencolok. Sebuah gerobak jagung bakar dengan tulisan besar di depannya. Jagung bakar level 15. Siapa berani coba? Bocah kecil itu berjalan pelan di sisi kerumunan. Karung lusuh masih tergantung di punggungnya, tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya tampak lelah setelah seharian memulung. Ia berhenti sejenak,
menatap keramaian itu dari kejauhan. Matanya berbinar, bukan karena jagung bakar yang harum, melainkan karena melihat betapa banyak orang berkumpul di sana. Ia tahu, semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan ada botol plastik kosong yang bisa ia pungut nanti. Di tengah kerumunan itu, seseorang muncul dengan penampilan yang sangat berbeda dari semua orang di sekitarnya. Seorang pria muda mengenakan jas hitam rapi, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan mahal yang memantulkan cahaya lampu jalan. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan setiap langkahnya tampak percaya diri. Orang-orang langsung mengenalinya. Ia adalah seorang CEO muda yang terkenal di kota itu. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi dan properti, dan namanya sering muncul di berita bisnis. Banyak orang kagum padanya, sebagian iri, sebagian lagi hanya bisa menatap penuh rasa ingin tahu. CEO itu mendekati gerobak jagung dengan senyum tipis. Ia datang bukan untuk sekadar makan, tapi karena tantangan. Jagung bakar level 15 itu sedang viral, banyak orang gagal mencobanya, dan sebagian merekam diri mereka menangis kepedasan. CEO muda itu tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya. Ia membeli satu jagung, lalu berdiri tegak di tengah kerumunan, bersiap mencicipinya. Semua mata tertuju padanya. Kamera ponsel diarahkan, orang-orang bersorak menyemangati. Sang penjual tersenyum lebar, bangga karena produknya akan dicoba orang terkenal. CEO itu menggigit jagungnya dengan tenang, mengunyah perlahan, lalu tersenyum seolah rasa pedas itu bukan apa-apa. Sorakan penonton semakin riuh, orang-orang bertepuk tangan. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Senyumnya memudar, keningnya berkerut, lalu matanya mulai berair. Rasa pedas yang luar biasa itu menyengat lidah dan tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Ia berusaha menelan, tapi semakin ia menelan, semakin perih tenggorokannya terasa. Wajahnya memerah, keringat mengucur deras, dan ia mulai batuk keras. Orang-orang di sekelilingnya justru tertawa. Mereka mengira itu bagian dari hiburan. Beberapa bahkan bersorak, "Ayo, habiskan, jangan menyerah." Ada yang mengangkat kamera lebih dekat, berharap mendapatkan momen dramatis untuk dibagikan di media sosial. Tak seorang pun yang benar-benar menyadari bahwa pria itu sedang kesulitan serius. CEO itu mencoba mencari air. Tangannya terangkat, berusaha memberi isyarat, tapi tidak ada yang peduli. Penjual jagung hanya berdiri bengong, dan penonton hanya bersorak semakin keras. Batuknya makin parah, wajahnya semakin merah, matanya berair deras. Ia hampir tersedak, tubuhnya goyah, seolah akan jatuh kapan saja. Dari kejauhan, bocah kecil itu melihat semuanya. Ia tidak tahu siapa pria dengan jas mewah itu. Ia tidak tahu bahwa orang itu seorang CEO kaya. Yang ia tahu hanya satu. Ada seorang manusia yang sedang kepayahan, wajahnya merah, batuknya tak berhenti, dan jelas membutuhkan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, bocah itu berlari kecil menghampiri. Meski tubuhnya masih lemah karena seharian menahan lapar dan haus, ia membuka karung lusuhnya, mengeluarkan botol air terakhir yang ia simpan sejak siang. Botol itu sebenarnya ia sisakan untuk malam nanti, ketika rasa haus kembali menyerangnya di tengah udara dingin. Itu satu-satunya miliknya yang paling berharga saat itu. Namun melihat pria itu hampir tersedak, ia tidak berpikir dua kali. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan botol itu. "Minum ini," gumamnya pelan, hampir tak terdengar di tengah riuh kerumunan. CEO muda itu menoleh, matanya yang berair menatap bocah lusuh di depannya. Dalam sekejap, ia meraih botol itu dan langsung meneguknya habis. Air itu terasa seperti penyelamat, membasahi tenggorokan yang terbakar dan membuatnya bisa bernapas kembali. Batuknya perlahan mereda, wajahnya tidak lagi memerah, dan tubuhnya mulai tenang. Kerumunan yang tadinya bersorak kini diam. Mereka menyadari apa yang baru saja terjadi. Seorang bocah kecil lusuh, yang jelas-jelas miskin dan membutuhkan, justru rela memberikan air terakhirnya kepada seorang pria kaya, yang bahkan bisa membeli 1000 botol sekalipun. Pemandangan itu membuat beberapa orang saling pandang. Sebagian merasa malu, sebagian lain hanya terdiam. CEO muda itu masih menatap bocah itu
dengan pandangan campur aduk. Dalam dirinya, ada rasa lega karena tertolong, tapi juga ada rasa malu yang menghantam keras. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang jelas-jelas kekurangan rela menolongnya tanpa pamrih, sementara orang-orang di sekeliling yang lebih mampu justru hanya menonton dan menertawakan? Bocah itu tidak menunggu ucapan terima kasih. Setelah memastikan pria itu baik-baik saja, ia meraih kembali karungnya, lalu berjalan pergi pelan. Langkahnya tetap gontai, tubuhnya masih kurus, dan wajahnya masih lelah. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah hal kecil. Ia tidak pernah berharap imbalan, tidak peduli siapa yang ia tolong. Ia hanya tahu ada orang yang membutuhkan, dan ia kebetulan punya sesuatu untuk diberikan. CEO muda itu menoleh ke arah bocah yang semakin menjauh. Dadanya terasa sesak. Dalam hatinya ia bergumam, siapa anak itu? Pertanyaan itu akan terus menghantuinya, karena ia tahu, pertemuan singkat ini bukanlah hal yang kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Langkah kecil bocah itu semakin menjauh, karung lusuhnya bergoyang mengikuti irama tubuh kurus yang sudah hampir habis tenaga. Di tangannya, kini sudah tak ada lagi botol air yang tadi ia jaga seperti harta karun. Itu adalah sisa terakhir yang harusnya ia minum nanti malam ketika haus menyerang. Tapi sekarang botol itu sudah kosong, isinya berpindah ke tenggorokan seorang pria kaya dengan jas mewah. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, apa yang sudah diberikan biarlah pergi. Namun, tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Tenggorokannya kering, lidahnya menempel, dan matanya terasa panas. Hari itu ia belum minum banyak, hanya beberapa teguk dari botol itu sejak siang. Sisa airnya ia tahan sekuat tenaga, berharap bisa bertahan sampai malam. Kini harapan itu hilang, bocah. Itu berhenti di tepi trotoar, duduk sebentar, menarik napas panjang. Ia menatap langit sore yang mulai berubah warna jingga. Di sekelilingnya, orang-orang masih lalu lalang. Beberapa masih membicarakan kejadian tadi, bagaimana seorang CEO muda hampir tumbang karena pedas, lalu ditolong anak kecil lusuh. Ada yang menertawakan, ada yang geleng-geleng, ada pula yang hanya diam. Namun tak seorang pun mendekat atau menawarkan bantuan pada bocah itu. Ia tetap sendirian, seolah tak terlihat oleh dunia. Sementara itu, sang CEO masih berdiri di dekat gerobak jagung. Napasnya mulai normal, meski tenggorokannya masih terasa panas. Tapi yang lebih membara adalah hatinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan anak kecil tadi. Sosok kurus dengan pakaian compang-camping, tangan gemetar, namun berani memberikan sesuatu yang paling berharga yang ia miliki. Ia merasa tertampar keras. Sejak kecil, hidupnya penuh kemewahan. Ia tidak pernah kekurangan, bahkan air minum selalu tersedia di sekelilingnya. Baginya, satu botol air bukanlah apa-apa. Ia bisa membeli ribuan botol tanpa pikir panjang. Tapi anak itu, untuk bisa mendapatkan satu botol saja, ia harus memulung seharian, berjalan di bawah terik matahari, menahan lapar dan haus. Dan ketika akhirnya memiliki satu, ia justru memilih memberikannya kepada orang lain. Sang CEO merasakan dada sesak. Semua sorak-sorai penonton tadi kini bergema di telinganya, berubah menjadi suara yang menyakitkan. Bagaimana mungkin ia, dengan segala kekayaannya, hampir tak berdaya tanpa bantuan seorang bocah miskin? Bagaimana mungkin orang-orang dewasa yang berdiri di sekitarnya hanya menonton tanpa peduli? Ia merasa malu. Lebih dari malu, ia merasa hina. Kekayaannya mendadak tampak tak berarti dibandingkan ketulusan bocah itu. Pria itu melangkah cepat, berusaha mencari anak itu. Ia menyibak kerumunan, menoleh ke kiri dan kanan. Matanya mencari sosok kecil dengan karung lusuh. Namun di tengah keramaian, bocah itu sudah berjalan terlalu jauh. Langkahnya kecil tapi konsisten, terbawa arus manusia yang tak peduli. Bocah itu kini berjalan ke arah tempat sampah besar di pojok jalan. Ia kembali memungut botol-botol kosong, meski tubuhnya lelah dan tenggorokannya kering. Setiap kali ia membungkuk, keringat jatuh dari dahinya. Ia menahan rasa haus dengan menelan ludah, tapi itu hanya menambah rasa perih di tenggorokan. Meski begitu, hatinya tenang.
Ia tidak menyesali keputusannya. Baginya, melihat orang lain selamat lebih penting daripada menahan air itu untuk dirinya sendiri. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya hampir mati kehausan di jalanan, dan ia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Itu saja cukup menjadi alasan. Sementara itu, sang CEO akhirnya melihatnya di kejauhan. Bocah itu membungkuk, mengambil botol kotor, lalu memasukkannya ke dalam karung. Pemandangan sederhana itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami. Ia, seorang pria dengan kekayaan melimpah, kini hanya bisa berdiri terpaku menatap seorang bocah miskin yang bahkan rela kehilangan demi menolong orang asing. Ada getaran aneh dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia sudah terbiasa hidup dalam dunia bisnis, kompetisi, dan keuntungan. Hidupnya diisi oleh angka, laporan keuangan, dan proyek besar. Ia lupa bagaimana rasanya ketulusan sederhana. Ia lupa bahwa di luar kantor, megah dan rumah mewahnya, ada dunia keras yang membuat seorang anak kecil harus berjuang hanya untuk seteguk air. Ia melangkah mendekat, namun setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar menekan bahunya. Bukan beban fisik, tapi beban perasaan. Ia ingin berbicara pada bocah itu, ingin mengucapkan terima kasih, ingin tahu namanya. Tapi bibirnya keluh. Bagaimana mungkin ia, dengan segala status dan kebanggaan, mendekati seorang anak yang bahkan tak memiliki sandal layak? Bocah itu menoleh sebentar, melihat pria itu berdiri tidak jauh darinya. Matanya polos, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kagum, hanya tatapan, biasa dari seorang anak kecil yang sudah terbiasa melihat dunia tanpa berharap banyak. Ia tersenyum tipis, lalu kembali menunduk mengais botol plastik. Senyum sederhana itu membuat sang CEO hampir tak bisa menahan air mata. Ia sadar, apa yang ia terima tadi bukan sekadar seteguk air. Itu adalah pelajaran hidup. Pelajaran tentang memberi tanpa pamrih, tentang menolong tanpa menimbang untung rugi, tentang ketulusan yang lahir dari hati murni. Namun rasa bersalah juga menghantam, karena setelah air itu habis, bocah itu kini harus menahan hausnya sendiri. Ia merasa menjadi penyebab penderitaan anak itu. Dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Pertemuan singkat ini tidak boleh berhenti di sini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari tahu siapa anak itu, bagaimana kehidupannya, dan apa yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan kecil yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada semua kekayaannya. Langit sore makin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Bocah itu masih berjalan. Karungnya kini lebih berat karena botol-botol yang ia kumpulkan. Tubuhnya limbung, tapi ia tetap melangkah. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya sedang mengubah hati seorang pria besar. Dan, bagi sang CEO, itu bukan lagi sekadar kejadian memalukan di depan kerumunan. Itu adalah titik balik yang membakar hatinya, membuatnya bertanya, apakah arti sesungguhnya dari kaya? Apakah hanya harta? Atau justru hati yang mampu memberi meski tak punya apa-apa? Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan berpendar, menyinari keramaian kota yang tak pernah benar-benar tidur. Kendaraan terus berlalu lalang, klakson bersahutan, dan pedagang kaki lima menyiapkan dagangan untuk pengunjung malam. Di tengah suasana, itu, bocah kecil dengan karung lusuh di punggungnya masih berjalan gontai. Tubuhnya semakin lemah, tenggorokannya kering, tapi ia tetap mengais setiap botol plastik yang terlihat. Baginya, malam hanyalah perpanjangan dari siang. Tidak ada perbedaan selain udara yang lebih dingin. Ia sudah terbiasa tidur di emperan toko atau di balik kotak kardus yang ia temukan di dekat pasar. Hidupnya memang keras, tapi ia sudah belajar menerima semuanya tanpa banyak protes. Namun, tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang terus mengikutinya dari kejauhan. Sang CEO muda, pria dengan jas hitam rapi yang siang tadi hampir tumbang karena pedas jagung bakar, kini berjalan perlahan di belakangnya. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak menakuti, tapi matanya tak lepas dari sosok kecil itu. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Ia bisa saja pulang ke rumah mewahnya, duduk nyaman di ruang tamu dengan pendingin udara, dan melupakan kejadian memalukan tadi. Tapi hatinya menolak. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap di sini, mengikuti langkah bocah itu, seolah jika ia berhenti,
ia akan kehilangan sesuatu yang penting. Bocah itu berhenti di depan warung kecil, memungut botol kosong yang tergeletak di tanah. Ia masukkan ke karungnya, lalu melanjutkan perjalanan. Sang CEO memperhatikan dari kejauhan, dadanya sesak. Ia membayangkan betapa beratnya hidup anak itu. Sementara dirinya terbiasa memegang uang miliaran, bocah itu harus berjuang demi botol bekas yang mungkin hanya dihargai beberapa ratus rupiah. Beberapa kali sang CEO hampir melangkah maju, ingin menyapa, ingin berbicara, tapi ia ragu. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana cara ia membuka percakapan dengan seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu siapa dirinya? Apakah anak itu akan percaya jika ia berkata ingin menolong? Atau justru takut, mengira ia punya maksud lain, ia menahan diri, memilih mengikuti lebih lama. Ia ingin tahu kemana anak itu pergi, di mana ia tinggal, dan bagaimana kehidupannya. Bocah itu akhirnya berhenti di sebuah gang kecil. Gang itu sempit, gelap, dindingnya kotor penuh coretan. Di sana ada beberapa anak lain yang juga berpakaian lusuh. Mereka tampak duduk di lantai, saling bercerita. Ada yang memegang kantong plastik berisi nasi bungkus yang mungkin mereka dapat dari dermawan tak dikenal. Bocah pemulung itu bergabung dengan mereka, meletakkan karungnya di sudut, lalu duduk tanpa banyak bicara. Sang CEO menyaksikan semuanya dari balik bayangan. Pemandangan itu menusuk perasaannya lebih dalam lagi. Ia menyadari, bocah itu bukan satu-satunya. Ada banyak anak lain yang bernasib sama, hidup tanpa orang tua, tanpa rumah, tanpa kepastian. Mereka bertahan hanya dengan apa yang bisa mereka temukan di jalanan. Sementara itu, di balik kesunyian, bocah itu menunduk, merogoh sakunya. Ia mengeluarkan beberapa koin hasil penjualan botol siang tadi. Jumlahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli nasi bungkus sederhana. Tapi ia tidak membelinya untuk diri sendiri. Ia menyerahkan uang itu pada salah satu temannya yang lebih kecil, berkata pelan, "Kamu saja yang makan dulu. Aku masih kuat." Anak-anak lain menatapnya dengan kagum. Mereka tahu bocah itu selalu begitu. Meski hidupnya sama sulit, ia sering mendahulukan orang lain. Dan malam ini, lagi-lagi ia memilih menahan lapar demi teman yang lebih lemah. Sang CEO yang melihat dari jauh nyaris tak percaya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia merasa benar-benar kecil di hadapan anak-anak jalanan itu. Kekayaannya, kebanggaannya, semua pencapaiannya mendadak terasa kosong. Ia baru sadar, ia tidak pernah benar-benar memberi. Selama ini ia hanya mengeluarkan uang untuk bisnis, untuk kesenangan pribadi, untuk menjaga citra, tapi ia tidak pernah benar-benar memberi dari hati, seperti anak kecil itu. Ia berdiri cukup lama di sana, sampai udara malam semakin dingin. Ia tahu, ini bukan akhir. Ia tidak bisa hanya menonton dari kejauhan. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, tapi ia juga sadar langkah itu tidak bisa terburu-buru. Ia harus mendekati dengan cara yang benar, agar anak itu percaya, agar ia benar-benar bisa membantu tanpa menakuti atau menyakiti. Akhirnya ia melangkah mundur, meninggalkan gang itu dengan hati berat. Dalam kepalanya, rencana mulai terbentuk. Besok, ia akan mencari tahu lebih banyak. Ia akan mengirim orang ke daerah ini, menyelidiki siapa anak itu, dari mana asalnya, dan bagaimana kehidupannya. Ia ingin tahu semua, bukan untuk pamer, tapi karena ia merasa bertanggung jawab. Sementara bocah itu terlelap di pojok gang, beralaskan kardus tipis, tubuhnya meringkuk menahan dingin. Pria muda dengan jas mewah berjalan pulang dengan hati yang penuh gelora. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Tapi kekalahan itu bukan karena bisnis, melainkan karena seorang bocah kecil yang mengajarkannya arti ketulusan. Dan di sanalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang tidak lagi soal uang, tapi soal hati. Pagi itu langit masih kelabu, sisa hujan semalam membuat jalanan basah dan licin. Orang-orang sibuk berangkat kerja, mobil-mobil mewah melaju dengan tergesa, sementara di sudut kota, bocah pemulung itu kembali memanggul karung lusuhnya. Matanya sembab, tubuhnya lelah,
tapi ia tetap melangkah. Hidup tidak memberi pilihan lain selain bangun dan bertahan. Ia memungut botol di pinggir jalan, menunduk, lalu memasukkannya ke karung. Di sekitarnya, beberapa orang hanya lewat tanpa peduli. Ada yang menatap dengan jijik, ada yang cuek, bahkan ada yang sengaja menyingkir agar tidak bersentuhan dengannya. Bocah itu sudah terbiasa. Baginya, tatapan orang bukanlah beban. Yang penting ia bisa mengumpulkan cukup barang untuk dijual sore nanti. Di kejauhan, sang CEO berdiri di dalam mobil hitam mewahnya. Ia duduk di kursi belakang, kaca mobil sedikit terbuka, matanya menatap sosok kecil itu. Semalam ia tidak bisa tidur. Bayangan bocah itu terus menghantui pikirannya, terutama momen ketika anak itu menyerahkan botol air terakhirnya. Hari ini, ia sudah memutuskan. Ia tidak akan hanya menonton lagi. Ia harus tahu siapa bocah itu sebenarnya. Ia memberi isyarat pada sopir untuk mengikuti dari jauh. Bocah itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memungut sampah, mengais botol, kadang berhenti sebentar karena lelah, lalu melanjutkan perjalanan. Sang CEO mencatat setiap tempat yang dilewati, setiap orang yang ditemui, bahkan ekspresi di wajah bocah itu. Siang hari, bocah itu berhenti di sebuah warung kecil. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menatapnya dengan iba. Ia memberikan sepotong tempe goreng yang sudah dingin, tanpa meminta bayaran. Bocah itu menerimanya dengan senyum lemah, lalu mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Sang CEO yang melihat dari kejauhan merasa dadanya sesak. Betapa sederhananya kebaikan itu, tapi begitu berarti bagi seorang anak kecil yang hidup di jalanan. Setelah beberapa jam mengikuti, sang CEO meminta asistennya turun tangan. Ia memerintahkan untuk menyelidiki siapa anak itu. Apakah punya keluarga, dari mana asalnya, dan bagaimana bisa sampai hidup di jalan. Asisten itu segera bekerja, bertanya pada orang-orang sekitar, pedagang, dan penghuni gang. Jawaban yang didapat membuat hati sang CEO semakin hancur. Bocah itu ternyata seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan, kerja di sebuah pabrik. Ibunya jatuh sakit tak lama setelah itu, dan karena tak mampu membayar pengobatan, akhirnya meninggal di rumah kontrakan sempit. Sejak saat itu, bocah itu tidak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga yang mau menampung. Ia ditinggalkan begitu saja, hingga akhirnya hidup di jalanan sebagai pemulung. Yang lebih menyayat hati, banyak orang di sekitar tahu kisahnya. Tapi tidak ada yang benar-benar menolong. Beberapa hanya sesekali memberi makanan sisa, sebagian lagi menganggapnya pengganggu. Ada pula yang memanfaatkan tenaganya untuk pekerjaan kasar dengan upah sangat kecil. Sang CEO terdiam lama setelah mendengar semua itu. Di dalam mobilnya, ia bersandar, menutup mata, berusaha mencerna kenyataan. Hidup bocah itu benar-benar keras, jauh di luar bayangan. Ia membayangkan dirinya berada di posisi anak itu, seorang diri di dunia, tanpa orang tua, tanpa rumah, tanpa masa depan yang jelas. Air matanya jatuh, meski ia berusaha menahannya. Ia tidak pernah menangis dalam urusan bisnis, bahkan ketika menghadapi kerugian besar sekalipun. Tapi hari ini, air matanya jatuh bukan karena uang, melainkan karena seorang anak kecil yang telah mengajarinya arti ketulusan, padahal hidupnya sendiri begitu menderita. Ia merasa semakin kecil. Kekayaannya, jabatannya, semua pencapaiannya tidak ada artinya dibandingkan ketabahan bocah itu. Sementara ia sering mengeluh karena tekanan bisnis, bocah itu tetap berjalan meski hidupnya seperti neraka. Sang CEO menghela napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Anak itu harus keluar dari penderitaan ini. Aku berutang. Bukan hanya karena dia menolongku, tapi karena dia telah membuka mataku." Namun langkah itu tidak mudah. Ia tahu, untuk mendekati anak itu dibutuhkan waktu dan cara yang tepat. Bocah itu bukan tipe yang mudah percaya. Hidup keras di jalanan membuatnya terbiasa mandiri, dan mungkin ia akan menolak jika ditolong tiba-tiba. Maka ia memutuskan untuk mendekati perlahan. Ia akan muncul, bukan sebagai CEO kaya, melainkan sebagai manusia biasa yang ingin menolong.
Ia ingin anak itu melihat ketulusan, bukan kekuasaan. Hari itu, sebelum pulang, ia turun dari mobil, berdiri sejenak di gang tempat bocah itu biasa beristirahat. Ia menatap sekitar, merasakan dinginnya lantai semen, mencium bau sampah yang menyengat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar berada di dunia yang jauh dari kemewahan. Dan di sana, ia bersumpah dalam hati. Pertemuannya dengan anak itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan, ujian, sekaligus jalan baru yang harus ia tempuh. Sore itu kota kembali ramai. Jalanan dipenuhi pejalan kaki, suara pedagang bersahutan, dan aroma gorengan bercampur dengan asap kendaraan. Bocah pemulung itu masih dengan karung lusuh di punggung, berjalan pelan sambil memungut botol-botol plastik yang ia temukan. Tubuhnya makin kurus, langkahnya sering goyah, tapi ia tetap melangkah dengan tekad sederhana. Malam ini, ia harus membawa pulang cukup banyak botol, agar bisa ditukar menjadi beberapa koin. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya, sang CEO muda memperhatikan. Hatinya berdebar. Sejak beberapa hari lalu, ia hanya mengamati dari kejauhan. Ia sudah tahu kisah bocah itu, tahu betapa keras hidup yang dijalani. Tapi kali ini, ia merasa waktunya sudah tiba untuk mendekat. Ia membuka pintu mobil, melangkah keluar. Jas mewah yang biasanya ia kenakan, kini ia tinggalkan. Hari ini, ia hanya memakai kemeja sederhana dan celana jeans. Ia sengaja memilih penampilan itu agar tidak terlalu mencolok, agar bocah itu tidak merasa terintimidasi oleh kemewahan yang selama ini melekat padanya. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut pada bocah kecil itu, tapi karena hatinya penuh dengan keraguan. Bagaimana jika anak itu menolak? Bagaimana jika ia salah langkah dan malah membuat bocah itu pergi menjauh? Bocah itu berhenti di depan sebuah tong sampah besar. Tangannya meraih botol kotor yang masih berisi sedikit air hujan. Ia peras, menampung beberapa tetes ke mulutnya. Itulah cara ia menipu rasa haus yang sudah tak tertahankan. Sang CEO menelan ludah. Pemandangan itu menusuk jantungnya. Ia ingin segera menghampiri, memberikan sebotol air mineral yang ia bawa, tapi ia menahan diri. Ia harus datang dengan cara yang tepat. Perlahan, ia melangkah mendekat. Suara sepatunya membuat bocah itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Bocah itu memandang dengan mata polos, tanpa rasa takut, tanpa rasa kagum. Hanya tatapan datar dari seseorang yang sudah terlalu sering bertemu orang asing di jalan. Aku... Sang CEO membuka suara, tapi lidahnya keluh. Kata-kata yang sudah ia siapkan menguap begitu saja. Bocah itu menunggu sebentar, lalu kembali menunduk, memasukkan botol ke karungnya. Baginya, tidak ada yang istimewa dari pria ini. Sang CEO buru-buru merogoh tas kecilnya, mengeluarkan sebotol air mineral, lalu menyodorkannya. Untukmu, minumlah. Kau pasti haus. Bocah itu menatap botol itu lama. Ada keraguan di matanya. Pengalaman hidup di jalan membuatnya tidak mudah menerima pemberian. Ia tahu, kadang ada orang yang memberi dengan tujuan tersembunyi, atau bahkan mempermainkan anak kecil sepertinya. Tapi rasa haus yang sudah menusuk tenggorokannya membuat ia akhirnya mengambil botol itu. Pelan-pelan, ia membuka tutupnya, lalu, meneguk. Wajahnya sedikit tenang. Setelah puas, ia mengangguk kecil, berkata singkat, "Terima kasih." Kata itu sederhana, tapi bagi sang CEO terasa begitu dalam. Hatinya bergetar. Ia, yang selama ini terbiasa menerima ucapan terima kasih dari karyawan, mitra bisnis, atau orang-orang yang berkepentingan, baru kali ini mendengar kata terima kasih yang begitu tulus, tanpa kepura-puraan. Sang CEO ingin bicara lebih banyak, tapi bocah itu sudah berdiri, hendak melanjutkan langkahnya. Ia buru-buru menahan. "Tunggu, aku ingin tahu namamu." Bocah itu berhenti, menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, "Raka." Nama itu menancap dalam benak sang CEO. Ia mengulanginya dalam hati, berkali-kali, seolah takut melupakannya. Raka. Nama sederhana,
tapi mengandung makna besar bagi hidupnya. "Raka," gumamnya. "Aku Daniel." Bocah itu tidak banyak menanggapi. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berjalan pergi. Karung lusuh di punggungnya bergoyang. Tubuh kurusnya kembali menyatu dengan keramaian kota. Daniel berdiri terpaku. Hatinya campur aduk. Pertemuan singkat itu terasa seperti awal baru. Kini ia bukan lagi orang asing yang hanya ditolong sekali. Ia sudah tahu nama anak itu, sudah punya alasan lebih kuat untuk mendekat. Dalam perjalanan pulang, pikirannya tidak berhenti berputar. Ia membayangkan cara untuk kembali bertemu, cara untuk membantu tanpa membuat Raka merasa iba atau terintimidasi. Ia tahu, jalan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, langkah pertama sudah diambil. Di sisi lain, Raka berjalan pulang ke gang sempit tempat ia biasa beristirahat. Di kepalanya, ia masih memikirkan pria bernama Daniel. Ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Ia tidak seperti kebanyakan orang yang memandang rendah. Tatapannya berbeda, seolah benar-benar peduli. Tapi Raka tidak berani berharap banyak. Dunia sudah terlalu sering mengecewakannya. Malam itu, di dua tempat berbeda, dua hati yang kontras sama-sama resah. Seorang CEO, kaya yang mulai belajar arti ketulusan, dan seorang bocah yatim yang tak menyadari bahwa hidupnya perlahan akan berubah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Daniel. Sebagai seorang CEO muda, jadwalnya selalu padat. Rapat, negosiasi, presentasi, hingga makan malam bisnis dengan para investor. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang kini selalu menempel di pikirannya, anak kecil bernama Raka. Setiap kali ia menatap cermin, ia teringat mata polos itu. Setiap kali ia meneguk air mineral di ruang kerjanya, ia teringat bagaimana Raka meneguk air dengan penuh rasa syukur. Seakan setetes demi setetes adalah harta yang tak ternilai. Bayangan itu membuat hatinya terusik. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya sekali memberi, tapi lebih dari itu. Sore itu, ketika kesibukan kantor mulai mereda, Daniel kembali mengendarai mobilnya, melewati jalan yang sama, tempat pertama kali ia melihat Raka. Dan benar saja, di sana Raka sedang duduk di trotoar, karung lusuh di sampingnya, memilah botol plastik. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, namun tangannya cekatan. Daniel berhenti tidak jauh dari situ. Ia turun dengan membawa kantong plastik berisi beberapa roti dan air mineral. Ia sengaja membeli makanan sederhana agar tidak terlihat berlebihan. Baginya, ini bukan soal memberi belas kasihan, melainkan mencoba hadir dengan cara yang Raka bisa terima. Perlahan ia mendekat. Raka menoleh, sedikit terkejut, tapi tidak seketus dulu. Ia sudah mengenali sosok Daniel. "Lagi bekerja ya?" tanya Daniel, mencoba membuka percakapan. Raka hanya mengangguk singkat. Tangannya tetap sibuk memasukkan botol ke dalam karung. Daniel duduk di trotoar, menaruh kantong plastik di sampingnya. "Aku beli lebih banyak makanan hari ini. Aku tidak sanggup menghabiskannya sendirian. Mau berbagi denganku?" Raka berhenti sejenak, melirik kantong itu. Dari dalam terlihat sepotong roti sobek dan sebotol air. Perutnya memang keroncongan, tapi ia tetap menahan diri. "Aku tidak biasa menerima dari orang asing," jawabnya pelan. Daniel tersenyum. "Kalau begitu, anggap saja aku bukan orang asing lagi. Kita sudah kenal nama, kan? Kau Raka, aku Daniel. Dua orang biasa yang kebetulan duduk di tempat yang sama." Raka terdiam. Kata-kata itu terdengar aneh tapi menenangkan. Perlahan ia mengambil roti dari dalam kantong, lalu memakannya. Wajahnya berubah lega ketika rasa lapar itu sedikit terobati. Daniel memperhatikannya dengan seksama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Baginya, keheningan itu lebih bermakna daripada 1000 kata basa-basi. Setelah beberapa gigitan, Raka akhirnya membuka suara. "Kenapa kau repot-repot datang lagi? Bukankah hidupmu sudah enak?" Pertanyaan itu menusuk. Daniel terdiam sebentar sebelum menjawab. "Mungkin benar hidupku terlihat enak, tapi ada hal yang hilang, Raka. Aku terlalu sibuk mengejar angka, kekuasaan, dan pujian, sampai lupa
apa rasanya melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Dan entah kenapa, waktu kau menolongku hari itu, aku merasa menemukan sesuatu yang hilang. Raka berhenti mengunyah. Ia menatap Daniel, seolah mencoba menilai apakah kata-kata itu jujur atau hanya sekadar ucapan manis. Setelah beberapa saat, ia kembali menunduk. Aku hanya memberikan air, itu saja. Tidak ada yang istimewa. Daniel tersenyum samar. Itulah yang membuatnya istimewa. Kau memberikannya tanpa pamrih, padahal kau sendiri butuh. Itu bukan hal kecil, Raka. Itu pelajaran besar bagiku. Suasana hening kembali. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka. Sebagian menoleh heran melihat pria dewasa berpakaian rapi, duduk di trotoar bersama bocah pemulung. Tapi Daniel tidak peduli. Ia merasa duduk di samping Raka jauh lebih berharga daripada duduk di ruang rapat megah dengan para investor. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, menyingkirkan bayangan yang makin panjang. Daniel tahu ia tidak bisa berlama-lama. Ia berdiri, menepuk bahu Raka dengan lembut. Aku harus pergi dulu. Tapi aku akan kembali lagi besok, kalau kau tidak keberatan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langkah Daniel yang menjauh. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin itu rasa percaya, atau sekadar harapan kecil bahwa tidak semua orang dewasa hanya datang untuk menertawakan atau merendahkan. Malam itu, saat Raka berbaring di tikar lusuhnya di gang sempit, ia memandangi langit. Kata-kata Daniel masih terngiang. Ia tidak sepenuhnya yakin pada pria itu, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Di sisi lain, Daniel duduk di ruang kerjanya yang luas. Di depannya ada tumpukan berkas dan laptop yang menyala. Tapi pikirannya melayang pada Raka. Ia menuliskan sesuatu di buku catatan pribadinya. Hari ini aku belajar, kebahagiaan bukan tentang apa yang aku miliki, tapi tentang siapa yang bisa aku temani. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Setiap sore, setelah urusan kantor selesai, Daniel selalu menyempatkan waktu untuk kembali ke jalanan tempat Raka biasa bekerja. Kadang ia hanya duduk menemani, kadang ia membawa makanan sederhana, kadang ia sekadar berbicara sebentar lalu pergi. Semuanya dilakukan tanpa paksaan, tanpa basa-basi berlebihan. Hubungan mereka tumbuh perlahan, seperti benih kecil yang mulai menemukan tanah subur. Raka pun lambat laun terbuka. Walau tetap pendiam, ia sudah tidak lagi menghindar. Ada kalanya ia bercerita singkat tentang hal-hal kecil. Berapa banyak botol yang ia kumpulkan hari itu? Tempat mana yang lebih sering memberi hasil? Atau sekadar mengomentari orang-orang yang lalu lalang? Bagi Daniel, itu sudah lebih dari cukup. Ia tahu, untuk anak sekeras Raka, berbicara adalah tanda kepercayaan. Namun, di balik semua percakapan ringan itu, Daniel masih merasakan ada tembok besar yang menutup hati Raka. Tembok itu tebal, dibangun dari rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan. Daniel tahu, jika ia ingin benar-benar membantu, ia harus memahami apa yang ada di balik tembok itu. Suatu malam, hujan turun deras. Daniel menemukan Raka berteduh di bawah atap seng warung kecil yang sudah tutup. Bocah itu menggigil, tubuhnya basah, tapi wajahnya tetap datar. Daniel datang dengan payung, lalu duduk di sampingnya. "Kau tidak pulang?" tanya Daniel. Raka hanya menggeleng. Tidak ada yang menunggu. Jawaban itu menghantam hati Daniel. Perlahan ia mencoba menggali lebih dalam. "Raka, aku ingin tahu, bagaimana kau bisa hidup seperti ini? Di jalan, sendiri, tanpa keluarga?" Untuk pertama kalinya, Raka tidak langsung menjawab. Matanya kosong, menatap derasnya hujan di depan. Beberapa menit hening, hingga akhirnya suara pelan keluar dari bibirnya. "Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Ibu pergi entah kemana. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Aku pernah dititipkan ke kerabat jauh, tapi mereka hanya melihatku sebagai beban. Aku sering dipukul, disuruh bekerja,
sampai akhirnya aku kabur. Sejak itu, jalanan jadi rumahku. Daniel terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Ia bisa merasakan luka yang menempel di balik setiap kalimat. Raka melanjutkan, suaranya serak menahan emosi. Aku belajar cepat kalau dunia tidak peduli. Orang-orang lebih suka menertawakan daripada menolong. Kalau aku jatuh, tidak ada tangan yang mengangkatku. Jadi aku berhenti berharap. Aku hanya bekerja, mengumpulkan botol, makan kalau ada uang, tidur kalau ada tempat. Begitulah hidupku. Daniel merasakan tenggorokannya tercekat. Ia, yang tumbuh dalam keluarga mapan dengan semua fasilitas, tidak pernah membayangkan betapa kerasnya hidup yang harus dijalani bocah seusia Raka. Aku mengerti kalau kau mungkin tidak percaya orang dewasa, kata Daniel hati-hati. Tapi, percayalah, tidak semua orang ingin menyakitimu. Raka menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Aku tidak marah pada dunia. Aku hanya tidak percaya lagi. Setiap kali aku percaya, aku terluka. Jadi lebih baik aku sendiri. Kalimat itu membuat Daniel semakin paham. Raka bukan sekadar anak jalanan yang lapar atau haus. Ia adalah anak kecil yang hatinya sudah dikeraskan oleh pengalaman pahit. Luka itu lebih dalam daripada sekadar tidak punya tempat tinggal atau makanan. Itu adalah luka batin yang hanya bisa sembuh dengan kehangatan yang tulus. Daniel menghela napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa memaksa. Yang bisa ia lakukan hanya tetap hadir, memberi ruang, dan menunjukkan bahwa tidak semua janji akan berakhir dengan kekecewaan. Malam itu, sebelum berpisah, Daniel berkata lembut, "Raka, aku tidak ingin mengubahmu. Aku hanya ingin kau tahu, kalau suatu hari kau butuh seseorang untuk mendengar, aku akan ada." Raka tidak menjawab, ia hanya menunduk, menggenggam karung lusuhnya lebih erat. Tapi jauh di dalam hatinya, kata-kata itu menancap, bukan karena ia langsung percaya, tapi karena itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang tidak datang untuk menuntut, menghakimi, atau mempermainkan. Ketika Daniel pergi, Raka masih duduk di sana. Hujan mereda, hanya menyisakan titik-titik air di jalanan. Ia menatap langit, untuk pertama kalinya merasa ada secercah cahaya kecil yang mencoba menembus gelapnya dinding hatinya. Di sisi lain, Daniel kembali ke rumahnya dengan pikiran yang tidak tenang. Ia duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya penuh dengan rasa iba sekaligus tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Raka terus hidup dalam luka. Bagi Daniel, ini bukan lagi soal balas, budi karena pernah ditolong sebotol air. Ini sudah menjadi misi pribadi. Membuktikan bahwa kebaikan tidak berhenti pada satu pertemuan singkat, tapi bisa tumbuh menjadi sesuatu yang menyelamatkan hidup seseorang. Pagi itu, udara kota terasa lebih segar dari biasanya. Matahari memancarkan sinarnya lembut, langit biru terbentang tanpa awan kelabu. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah hari biasa. Tapi bagi Daniel, hari itu adalah hari penting. Hari ketika ia akhirnya berani membawa Raka keluar dari lingkaran hidupnya yang keras di jalanan. Setelah berminggu-minggu hanya menemani di trotoar, berbagi makanan, dan mendengar cerita singkat, Daniel tahu waktunya sudah tiba untuk memberikan Raka pengalaman yang berbeda. Bukan dengan uang, bukan dengan hadiah mahal, tapi dengan sesuatu yang sederhana. Kesempatan melihat dunia dari sisi lain. Siang itu, ia menjemput Raka di tempat biasa, dekat tong sampah besar di pinggir jalan. Bocah itu masih dengan karung lusuhnya, wajahnya kotor, rambut acak-acakan. Begitu melihat Daniel, ia mengernyit heran. "Kau datang siang-siang begini?" "Biasanya sore," gumam Raka. Daniel tersenyum. "Hari ini aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Hanya sebentar, tidak jauh dari sini." Raka menatapnya ragu. Ia terbiasa waspada, apalagi ketika orang dewasa mengajak ke tempat asing. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Daniel yang membuatnya sulit menolak. "Tempat apa?" tanyanya singkat. "Kau akan tahu kalau ikut," jawab Daniel dengan nada tenang. Raka sempat diam, lalu mengangguk pelan. "Baik, tapi aku tidak punya apa-apa.
untuk dipakai selain ini. Ia menepuk bajunya yang lusuh. Daniel tersenyum lagi. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Mereka berjalan bersama menuju mobil hitam yang terparkir di tepi jalan. Awalnya Raka terlihat canggung, menatap mobil itu seperti benda asing dari dunia lain. Tangannya gemetar ketika hendak membuka pintu. Daniel menenangkan. Anggap saja, ini hanya kereta biasa. Naiklah. Di dalam mobil, Raka duduk kaku. Matanya sibuk memandangi dashboard, jok empuk, dan kaca yang bersih berkilau. Baginya, semua itu terasa seperti mimpi. Sepanjang hidupnya, ia hanya melihat mobil mewah dari kejauhan. Kini, ia duduk di dalamnya. Perjalanan dimulai. Daniel tidak banyak bicara, hanya sesekali menunjuk bangunan-bangunan yang mereka lewati. Itu gedung perpustakaaan kota. Di dalamnya ada ribuan buku. Lalu ia tunjuk taman kota. Itu tempat orang-orang biasanya duduk santai atau berolahraga. Raka mendengarkan dengan mata berbinar. Ada rasa kagum yang jarang terlihat dari wajahnya. Dunia di luar jalanan ternyata lebih luas daripada yang ia kira. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat sederhana, sebuah taman besar dengan pepohonan rindang dan danau kecil di tengahnya. Burung-burung beterbangan, anak-anak berlarian sambil tertawa, beberapa keluarga duduk menggelar tikar sambil makan bersama. Raka terpaku. Ia berdiri di pintu masuk taman, matanya tidak berkedip. Tempat ini indah sekali, gumamnya lirih. Daniel tersenyum puas melihat reaksinya. Ya, inilah yang ingin kutunjukkan. Ada dunia lain selain jalanan kotor dan tong sampah. Dunia di mana kau bisa bernapas lega tanpa harus merasa dicemooh. Raka berjalan pelan, menyusuri jalan setapak di taman. Ia berhenti di tepi danau, menatap pantulan dirinya di air. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut dikejar, tidak ada tatapan hina. Hanya suara alam dan tawa anak-anak di kejauhan. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanya Raka akhirnya. Daniel mendekat, berdiri di sampingnya. "Supaya kau tahu bahwa hidupmu tidak harus selamanya seperti sekarang. Aku tidak mengatakan semuanya akan mudah, tapi aku ingin kau melihat bahwa selalu ada pilihan lain. Kau layak merasakan ini, Raka." Mata Raka mulai berkaca-kaca. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Malu jika Daniel melihat. "Aku sudah lama tidak melihat sesuatu yang indah. Biasanya yang kulihat hanya tumpukan sampah dan jalanan kotor." Daniel menepuk pundaknya lembut. "Itu bukan salahmu. Kau hanya terjebak dalam keadaan. Tapi percayalah, keadaan bisa berubah." Hari itu mereka duduk lama di taman. Daniel bercerita tentang hal-hal kecil, seperti kenangan masa kecilnya membaca, buku di perpustakaan, atau saat ia jatuh dari sepeda di tempat yang mirip dengan jalan setapak taman ini. Ceritanya tidak tentang kekayaan atau bisnis, melainkan hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa manusiawi. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi anak yang tumbuh tanpa keluarga, cerita-cerita itu seperti potongan dunia yang hilang. Ia bisa membayangkan bagaimana rasanya punya masa kecil yang aman, bisa bermain, bisa tertawa tanpa rasa takut. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka berdua duduk di bangku kayu, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Raka akhirnya berkata pelan, "Kalau saja aku punya kehidupan seperti itu sejak kecil, mungkin aku tidak akan sekeras ini." Daniel menatapnya dalam. "Raka, kau bukan anak yang keras. Kau hanya berusaha bertahan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Kau kuat karena keadaan memaksamu. Tapi di balik semua itu, aku tahu hatimu baik. Kalau tidak, kau tidak akan menolongku hari itu." Raka terdiam. Kata-kata itu menggema di hatinya. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi dengan cara setulus itu. Sebelum pulang, Daniel berkata, "Aku ingin sering membawamu ke tempat seperti ini. Tidak untuk mengubahmu secara paksa, tapi supaya kau tahu ada kehidupan lain yang bisa kau pilih suatu hari nanti." Raka hanya mengangguk. Meski singkat, hari itu meninggalkan bekas mendalam.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai, bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya. Hujan turun deras malam itu. Jalanan basah, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Di sebuah sudut gang sempit, Raka meringkuk di bawah atap seng bocor, berusaha melindungi diri dari dingin. Tubuhnya gemetar, perutnya kosong, dan matanya menatap kosong pada kegelapan. Di saat yang sama, Daniel duduk di balik kemudi mobilnya, tidak jauh dari tempat itu. Ia sudah beberapa hari ini mengikuti Raka secara diam-diam, memastikan anak itu baik-baik saja. Tapi malam ini, pemandangan yang ia lihat membuat dadanya sesak. Seorang anak sekecil itu bertarung sendirian dengan kehidupan yang begitu keras. Daniel memejamkan mata, menarik napas panjang. Keputusan yang selama ini ia pikirkan, kini sudah bulat. Ia tidak bisa hanya menjadi penonton. Ia harus turun tangan. Mobilnya berhenti tepat di depan gang. Ia turun, berjalan cepat menembus hujan. Raka mendongak, terkejut melihat sosok pria itu muncul di hadapannya. "Pak Daniel?" Suara Raka bergetar, antara heran dan takut. Daniel tersenyum, tipis, meski hatinya perih melihat tubuh kurus itu menggigil. Ia melepas jasnya, lalu menyampirkannya di bahu Raka. "Kau bisa jatuh sakit kalau terus begini." Raka menunduk. "Aku sudah terbiasa." Daniel berjongkok agar sejajar dengan matanya. "Raka, dengarkan aku. Kau tidak harus terus terbiasa dengan penderitaan. Kau berhak mendapatkan hidup yang lebih baik." Bocah itu terdiam. Hujan yang menetes dari atap seng mengenai wajahnya, bercampur dengan air mata yang ia tahan. "Kalau aku pergi dari sini, siapa yang akan peduli padaku? Dunia ini tidak pernah peduli. Semua orang hanya lewat." Daniel menatapnya dalam. "Kalau begitu biarkan aku yang peduli. Aku tidak akan hanya lewat dalam hidupmu. Aku ingin kau ikut denganku. Kau bisa sekolah. Kau bisa tidur di kasur hangat. Kau bisa makan setiap hari tanpa harus mengais sampah. Tapi yang terpenting, kau tidak akan sendirian lagi." Raka terdiam lama. Kata-kata itu terasa terlalu indah untuk dipercaya. Baginya, janji adalah sesuatu yang rapuh. Terlalu sering ia mendengar kata-kata manis, tapi akhirnya ditinggalkan. Dengan suara serak, ia bertanya, "Kalau suatu hari Bapak bosan padaku, apa yang akan terjadi? Apakah aku akan dibuang lagi?" Pertanyaan itu menusuk hati Daniel. Ia tahu, ini bukan sekadar jawaban biasa. Raka membutuhkan kepastian, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Daniel menghela napas panjang. Lalu, dengan nada tegas namun lembut, ia berkata, "Tidak, Raka. Aku tidak akan membuangmu. Aku tidak berjanji karena kasihan. Aku berjanji karena aku ingin kau benar-benar menjadi bagian dari hidupku." Keheningan menyelimuti. Hanya suara hujan yang jatuh deras. Perlahan, air mata Raka menetes. Bukan karena sakit, tapi karena harapan yang tiba-tiba muncul. Ia ingin percaya, ia takut, tapi hatinya berkata, mungkin inilah satu-satunya kesempatan yang selama ini ia tunggu. "Kalau begitu, bolehkah aku ikut?" Bisiknya lirih. Senyum Daniel merekah. Ia meraih tangan kecil itu, menggenggamnya erat. "Tentu saja, mulai malam ini, kau tidak sendirian lagi." Daniel mengajak Raka masuk ke mobil. Bocah itu duduk dengan canggung. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada kehangatan baru yang menyelimuti. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari balik jendela mobil, bukan dari trotoar jalan. Malam itu, mereka menuju sebuah rumah besar milik Daniel. Raka menatap takjub, matanya berbinar melihat bangunan megah dengan cahaya lampu hangat. Rasanya seperti mimpi. "Ini rumahmu?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Sekarang ini juga rumahmu," jawab Daniel. Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dadanya sesak oleh perasaan yang campur aduk. Bahagia, takut, haru, dan lega. Seolah semua luka yang ia simpan bertahun-tahun perlahan menemukan obatnya. Daniel menepuk bahunya. "Raka,
Aku tidak tahu bagaimana perjalanan kita nanti. Akan ada kesulitan, tentu saja. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke jalanan. Kita akan melaluinya bersama. Air mata Raka kembali jatuh, tapi kali ini ia tidak menahannya. Ia membiarkan dirinya menangis, untuk pertama kalinya bukan karena kehilangan, melainkan karena menemukan. Malam itu, di bawah atap rumah yang hangat, seorang anak jalanan akhirnya menemukan keluarga. Dan seorang pria kaya menemukan arti hidup yang sesungguhnya.